Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tugas integral. Sebelum kita lanjut ke materi aplikasi integral tentu. Pertama kita baca dulu. Jadi di sini kita diberi informasi integral 3f(x) dx dari min 2 ke 2 itu nilainya 12. Integral f dari min 2 ke 5 itu 6 dan integral g dari min 2 ke 5 itu 2. Nah, sekarang kita disuruh menghitung integral f dari min 2 ke 2. Dari 3 ini yang di atas tadi, yang paling dekat kan yang pertama ini ya. Jadi integral batasnya ini sama, min 2 ke 2, kemudian sama-sama f. Nah, tapi bedanya di sini ada 3 dan di soalnya itu tidak ada 3. Nah, kalau kita mau menggunakan ini langsung, berarti kan kita harus tambahin 3 nih di sini. Tapi kalau kita tambah 3, jadi kan nilainya berbeda dari soal. Supaya tetap sama, itu kita tambah 1/3. Karena 1/3 dikalikan 3, itu jadi 1. Jadi tidak mengubah soalnya. Nah, yang di dalam sini itu kita ketahui nilainya adalah 12, sehingga 1/3 dikalikan 12, itu dapat 4. Atau bisa juga kita langsung mengubah dari yang diketahui di soal. Jadi yang diketahui di soal itu kan integral dari min 2 sampai 2, ini 3 fx dx, nilainya 12. Nah, 3 itu kan konstanta, dia bisa keluar dari integral. Ini min 2, 2 fx dx sama dengan 12. Maka integral dari min 2 ke 2 fx dx itu adalah 12/3. Ini tinggal pindah ruas ya, 3-nya ini. Hasilnya sama 4 juga. Gitu. Oke, yang berikutnya yang B, integral fx dari 2 ke 5. Nah, yang kita tahu di sini kan dia min 2 ke 5 ya, bukan 2. Nah, ya berarti kita di sini perlu menggunakan yang sifat aditif itu. Sifat aditif itu yang misalnya integral A ke B, misalnya F ya, itu ditambah dengan integral B ke C, sama F juga, itu adalah integral A ke C dari si F. Gitu. Nah, kalau kita ganti A-nya itu adalah minus 2, ya. Kita tulis A-nya adalah minus 2, B-nya adalah 2 di tengah-tengah gitu kan. C-nya adalah 5. Nah, maka ini akan menjadi seperti apa? Coba kita hapus ya. Yang A-nya kita ganti dengan minus 2. Kemudian yang B-nya adalah 2. C-nya adalah 5. Ini ya. Jadi min 2 ke 2 ditambah 2 ke 5 jadinya min 2 ke 5. Nah, yang ditanya di sini adalah yang 2 ke 5. Berarti yang di tengah sini. Nah, berarti yang min 2 ke 2 itu harus pindah ruas. Nah, kalau dipindah ruas kan jadinya minus ya. Dari positif jadi negatif. Jadinya yang min 2 ke 5, yang ini dikurangin sama yang min 2 ke 2. Nah, kan udah tahu kita nilainya nih. Yang integral f dari min 2 ke 5 itu nilainya adalah 6. Sedangkan yang min 2 ke 2 itu adalah nilainya 4 dari soal yang A tadi. Maka ini menjadi 6 dikurang 4 sama dengan 2. Seperti itu. Nah, berikutnya integral G dari 5 ke min 2. Nah, yang diketahui di sini adalah dari min 2 ke 5. Kan ini udah sama ya, sama-sama G, cuman beda upper dan lower limit yang ditukar gitu ya. Kalau kita mau menukarnya, maka kita bisa membalikan jadi yang atasnya awalnya di atas jadi di bawah, yang awalnya di bawah jadi di atas, tapi kita tambahkan minus. Sehingga ini menjadi integral ini minus integral min 2 ke 5 dari gx dx. Nah, itu berarti min 2 atau min dikalikan dengan 2 sehingga menjadi min 2. Berikutnya integral minus pi gx dx dari min 2 ke 5. Minus pi itu kan cuma angka ya. Nah, itu bisa keluar dari tanda integral. Jadi minus pi dikalikan integral g dari min 2 ke 5. Berarti minus pi dikalikan dengan ini tadi 2. Jadi minus pi kali 2 yaitu minus 2pi.
Berikutnya ini ada penjumlahan, kemudian ada juga konstanta. Konstanta bisa keluar, karena posisi di bawah begini berarti jadi 1/5 ya, keluar dari integralnya itu 1/5. Kemudian kita jumlahkan aja yang integral fx dan integral gx. Nah, yang integral batas-batasnya itu tetap sama ya, -2 ke 5, -2 ke 5. Yang fx itu kan nilainya 6, sedangkan yang gx nilainya 2. Jadi 6 tambah 2, 8, dibagi dengan 5 tadi, itu 8/5. Berikutnya di sini kita diminta untuk menghitung luas daerah yang dibatasi oleh kurva, ini ya, min A akar X plus akar Y sama dengan 1, kemudian X sama dengan 0, itu sumbu Y ini ya, dan Y sama dengan 0. Nah ini, itu sumbu X. Nah caranya kan itu garis yang atas dikurangin yang bawah gitu ya. Nah, ini batasnya jelas dari X0 ke X-nya 1. Nah, tapi kita lihat di sini ini masih bentuknya akar X tambah akar Y sama dengan 1. Kita perlu yang Y sama dengan gitu kan. Maka kita ubah itu. Kalau akar X tambah akar Y sama dengan 1, tulis ya. Akar X tambah akar Y sama dengan 1. Maka kita mau ada Y aja di sini. Ini 1 dikurangin akar X gitu kan. Nah, kalau kita mau ini hilang akarnya, berarti kan dikuadratkan. Berarti 1 min akar X dikuadratkan. Jadi nilainya adalah 1 dikurangi 2 akar X ditambah X. Seperti itu. Nah, kita masukkan nih ke sini. Jadi A sama dengan, kan luas ya. A itu dari A ke B-nya adalah 0 ke 1. Kemudian F-nya kita itu adalah yang ini. Yang 1 minus 2 akar X plus X. Kemudian yang bawahnya, yang G-nya adalah 0 kan. Y sama dengan 0 nih. Jadi tidak usah ditulis, jadi langsung begini seperti udah bisa. Kemudian akar X itu kan adalah X pangkat setengah ya. Jadi bisa tulis seperti ini. Tinggal kita integralkan. 1 diintegralkan berarti menjadi X. 2 minus 2 X pangkat setengah. Berarti gimana tuh? Kan dia pertama minus 2 nih. Dikalikan integral dari X pangkat 1/2. Kan berarti 1 per setengah ini kan ditambah 1 jadi 3/2 ya. 3/2. X-nya pangkat 3/2. Nah, itu kan jadinya sama dengan minus 2 dikali 2/3. X pangkat 3/2 gitu kan. Jadi ini adalah minus 4/3. X pangkat 3/2. Ini gua sama aja caranya. Jadi setengah X pangkat 2. Kemudian batas kita adalah 0 ke 1. Berarti kita pertama masukkan kalau misalnya X-nya itu 1, terus kita kurangin sama yang X-nya itu 0. Nah, yang kalau X-nya 0 kan udah pasti 0 ini ya. Karena ada X semua, maka itu hasilnya 0. Jadi kita tinggal ngitung yang 1. 1 dikurangin 4/3 ditambah setengah. Kemudian kita bisa menyamakan penyebutnya, jadi di sini 6, di atasnya jadi 6, dari 4/3 jadi 8/6, 1/2 jadi 3/6. Kita tinggal ngitung 6 kurang 8 minus 2 ditambah 3 jadi 1/6 gitu. Berikutnya kita diminta menghitung integral 2 cos X pangkat minus setengah sin X dx. Nah, kita perlu pemisalan nih. Kita misalkan yang cos X nih karena dia yang ada pangkatnya di sini. Jadi kalau U-nya adalah cos X, maka DU atau turunannya itu adalah minus sin X dx. Turunannya cos itu min sin ya. Gitu. Nah, di sini kita punyanya adalah sin X dx, nggak ada minusnya. Berarti ini sama-sama kita kalikan dengan min 1. Ini ya, kita kali min 1, yang ini juga dikali dengan min 1. Sehingga dapat sin X dx itu adalah minus DU. Ya, jadi yang ini adalah minus DU. Kemudian cos X-nya itu kita kan misalkan tadi ya, itu adalah U kita. Maka integralnya itu menjadi integral 2 ini, kemudian U pangkat minus setengah kali minus DU. Yang ini ya, jadi seperti ini. Nah, kemudian ini minus dan 2 bisa keluar ya. Berarti tanda integral jadi minus 2 integral U pangkat minus setengah DU.
Nah, kalau U pangkat minus setengah, kan kita lihat pangkatnya minus setengah ditambah 1 kan jadi setengah ya. Setengah, jadi 1 per setengah kan jadi 2, berarti 2 dikalikan minus 2 jadi minus 4. Pangkatnya juga berubah nih, dari minus setengah ditambah 1 jadi setengah. Nah, ingat kalau misalnya dia tidak ada atau integral tentu gitu ya, integral tidak tentu, berarti kita tambah C di sini. Jadi udah hilang tanda integralnya, ada tambah C. Gitu. Jadi ini min 4, U pangkat setengah. U-nya kita kembalikan. Ada tadi cos kan? U-nya itu adalah cos, maka dia menjadi min 4 cos X pangkat setengah tambah C. Kalau kita mau menulisnya itu sama dengan min 4 akar cos X, itu juga nggak apa-apa ya, tambah C gitu. Oke, selanjutnya itu diminta untuk menghitung integral 3x² min 4x plus 7 dx dari min 1 ke 1. Ini seperti biasa, jadi kita integralkan masing-masing, kemudian kita masukkan kalau nilainya 1, kita kurangin dengan kalau kita masukkan nilainya minus 1, gitu kan. Pertama dulu, 3x², kan itu berarti 3 integralnya. Integralnya itu berarti 3 dikalikan sepertiga x pangkat 3. Kemudian yang min 4x itu min 4 dikalikan 1 per 2 x pangkat 2. Kemudian ditambah dengan 7x gitu kan. Ini kan dicoret habis nih. Ini tinggal 2. Maka jadi x pangkat 3 dikurangin 2x kuadrat ditambah 7x. Pertama kita masukkan kalau nilainya 1. 1 dikurangin 2 ditambah 7. Ini kan 1 dikurangi 2 tambah 7 dikurangin semuanya itu dengan yang kita masukkan nilainya adalah minus 1. Minus 1 dipangkatkan 3 di sini jadi minus 1. Kemudian minus 1 dikuadratkan jadi 1 dikalikan minus 2 jadi minus 2. Kemudian di sini 7 dikalikan minus 1 jadi minus 7. Maka di sini dia menjadi 6 hasil yang di sini dikurangin ya, dikurangi dengan hasil yang di sini itu adalah minus 10. Jadi 6 dikurangi minus 10 kan jadi positif nih. Jadi 6 tambah 10, 16. Gitu. Oke, berikutnya ke materi. Nah, kita aplikasi yang kita bahas itu kerja. Jadi kerja kalau keseharian di sehari-hari itu mungkin kita memahaminya suatu aktivitas yang membutuhkan effort fisik atau effort mental juga bisa. Tapi kalau di sains gini, kita definisikan kerja itu gaya dikalikan dengan perpindahan. Jadi kerja atau usaha sama ya. Itu gaya F dikalikan dengan displacement D. Atau S juga di tempat lain juga bisa itu simbolnya. Yang pertama, usaha yang dilakukan oleh suatu gaya konstan. Nah, itu usaha kan kita tandanya W. Nah, gayanya itu F. Kemudian displacement-nya itu D, perpindahannya. Itu kan, jadi F itu adalah satuannya Newton, D itu satuannya meter di SI. Maka usaha menjadi Newton meter gitu kan satuannya. Atau kita sebut dengan Joule. Itu kalau kita menggunakan sistem internasional. Tapi kalau kita menggunakan British system, maka F-nya itu dalam pound, kemudian D-nya itu dalam foot, jadi foot pound gitu. Contohnya, misalnya kita mau mengganti ban mobil, itu pakai di jack gitu kan. Nah, ini beratnya, ini berat ya, bukan massa. Jadi beratnya si mobil ini yang terangkat itu adalah 2000 pound. Kemudian dari ketinggian 0 karena masih di tanah gitu kan, itu naik sampai 1,25 feet. Gaya output dari jacknya itu adalah 1000 pound. Jadi kalau yang input kita kan nggak sampai segitu. Itu dia cuma dibilangnya cuma 30 pound. Nah, tapi bukan itu yang kita gunakan, tapi yang digunakan yang ini. Jadi yang outputnya itu. Nah, cara kita menghitungnya tinggal dikalikan aja. Jadi usaha tadi kan F kali D. F-nya adalah 1000 pound. Kemudian kita kalikan dengan perpindahannya atau displacement-nya, yaitu 1,25 feet kan naik gitu ya. Maka dia menjadi 1250 foot pound. Nah, itu kalau British. Kalau misalnya di SI, itu force-nya adalah 4448 Newton dan jaraknya itu 0,381 meter.
sama dikalikan menjadi 1695 Nm atau 1695 Joule. Itu kalau tadi kekuatan. Nah, kalau misalnya gayanya itu variabel, itu maka kita gunakan ini. Jadi W sama dengan integral fx dx dari A ke B. Jadi fungsi gayanya itu kita integralkan dari x berapa ke x berapa gitu. Jadi kalau misalnya kita ditanya usaha yang dilakukan oleh gaya fx sama dengan 1 per x kuadrat Newton. Jadi dalam memindahkan suatu objek, suatu benda itu dari sepanjang x-aksis dari x-nya 1 meter ke x-nya 10 meter. Kita masukkan sini kan W sama dengan integral dari 1 ke 10, ini 1 ke 10, masukkan fungsinya 1 per x kuadrat dx. X kuadrat itu kan 1 per x kuadrat berarti x pangkat minus 2 gitu kan. Nah berarti 1 kalau kita tuliskan kan itu x pangkat minus 2. Ini x integralnya. Nah berarti kan ini 1 per min 2 tambah 1 x pangkat min 2 tambah 1. Nah ini kan ini adalah minus ya, minus 1. Ini dapat minus, kemudian ada x nya jadi pangkat minus 1 atau itu adalah 1 per x. Nah kita masukkan kalau x nya itu 10 berarti kan jadi minus 10. Kemudian kalau kita masukkan 1 itu jadi minus 1. Nah minus 1 per 10 dikurangi minus 1 menjadi minus 1 per 10 ditambah 1 kan jadi hilang minusnya. Nah 1 itu kan adalah 10 per 10, jadi ini adalah 9 per 10 atau 0,9 Joule. Oke, berikutnya ini aplikasi di pegas gitu ya, Hooke's Law. Nah, itu fungsinya adalah F sama dengan Kx, di mana K itu adalah konstanta gaya atau konstanta pegas. Ini ya, of the spring itu pegas. Kemudian X-nya itu ya berapa perubahan panjangnya. Jadi kan dia bisa ditarik, di stretch gitu kan, atau di kompres ditekan. Jadi dia akan memanjang atau memendek. Misalnya ini, hitung kerja yang dibutuhkan untuk menekan suatu pegas dari awalnya panjang naturalnya itu atau panjang awalnya itu adalah 1 feet itu menjadi 0,75 feet. Ini kalau digambarkan awalnya uncompres begini, ditekan jadi selisihnya adalah 0,25 feet ini. Itu ya perubahannya di situ. Nah, kita bisa masukkan berarti integral batasnya dari 0 ke 0,25, kemudian masukkan fungsinya kan Kx tadi, F sama Kx. K-nya adalah diketahui di sini 16 pound per feet, jadi 16, kemudian kali X, nah, jadi X dx. Nah itu kita integralkan jadi 16 dikalikan dengan setengah X kuadratnya, jadi 16 bagi 2 jadi 8, jadi 8X kuadrat. Nah kalau yang 0 kan kita masukkan nanti jadi 0, berarti kita hitung yang 0,25, jadi 0,25 dikuadratkan dikalikan 8 dapat 0,5, seperti itu. Kemudian aplikasi lainnya misalnya kita mengangkat suatu objek, misalnya ini contohnya. Jadi ada satu bucket atau ember itu masanya 5 kg diangkat dari ground ke udara dengan menggunakan satu rope. Panjangnya ini di sini ke sini itu 20 meter. Ini kalau si bucketnya tetap tuh, tapi si rope-nya itu berbeda. Jadi 0,08 kg per meter, jadi tergantung ketinggiannya gitu kan. Berapa kerja yang dibutuhkan untuk mengangkat si bucket dan rope? Pertama kita hitung yang tetap dulu aja. Jadi yang bucketnya itu kan tadi diketahui dia 5 kg. Tinggal kita kalikan dengan percepatan gravitasi gitu kan untuk menjadi berat. Jadi 5 kali 9,8 jadi 49 Newton. Nah itu gayanya segitu. Kemudian kita kalikan dengan perpindahannya. Perpindahannya itu ini 0 ke 20 berarti kan 20 meter. Jadi 49 kali 20 meter, 49 Newton kali 20 meter menjadi 980 Newton meter atau 980 Joule. Kemudian yang rope. Kalau yang rope ini kan dia 0,08 ini ya, kilogram per meter. Kalau misalnya pas masih 0 itu dia berarti masih full panjangnya
20 meter ini ya, yang freely hangingnya ini. Kemudian kalau misalnya sudah di bagian A paling atas 20, berarti jadi akan habis kan yang freely hangingnya itu. Jadi seperti 0,08 kali 20 min X. Kemudian sama kayak tadi dikalikan dengan percepatan gravitasi 9,8. Gitu. Jadi kita integralkan. Jadi dari 0 ke 20 ya, min X-nya dari 0 ke 20 ini. Kemudian kita masukkan fungsinya 0,08 kali 20 minus X kali 9,8 dx. Tinggal diselesaikan perkalian seperti biasa aja. Dapatnya adalah 15,68 dikurangi 0,784 X dx. Ini kan tinggal ditambah X ya, kalau ini 15,68 X. Yang ini kan berarti dikalikan dengan setengah X kuadrat jadinya. Yang dibagi 2 tadi jadi 0,392 dan jadi X-nya jadi X kuadrat. Ini batasnya dari 0 ke 20. Kalau 0 kan jadi 0 aja. Di sini hasilnya jadi 0, jadi tinggal hitung yang 20. 15,68 dikalikan 20, 313,6. 0,392 dikalikan 20 kuadrat jadi 156,8. Jadi hasilnya 156,8 Joule. Nah, yang tadi kan keduanya kan. Work untuk mengangkat bucket dan rope. Tadi yang bucket 950 Joule, yang rope-nya 156,8 Joule, maka kita total aja ditambahkan menjadi 1136,8 Joule. Berikutnya ini yang fluida. Ini kan, jadi kalau misalnya semakin dalam itu kan tekanannya akan semakin besar. Nah, kayak kalau misalnya ada bendungan gitu ya, misalnya dam gini, dam itu dia akan semakin tebal dindingnya itu semakin ke bawah. Itu. Nah, ini kalau misalnya kita punya suatu fluida diam, kemudian kita mau tahu P-nya, pressure-nya itu, jadi pressure pada kedalaman H itu adalah weight density dari fluida W, ini ya, W dikalikan dengan si H-nya itu. Kemudian ini kan ya, beda ya antara weight density sama density biasa. Kalau yang density biasa itu kan kilogram per meter pangkat 3 gitu ya, itu satuannya. Tapi kalau yang di sini ini apa namanya, di atas itu satuannya untuk weight atau berat. Jadi kalau misalnya di mana di SI jadi yang newtonnya itu ya, di atasnya di newton bukan kilogram. Jadi berbeda dengan si density yang biasa. Nah, kemudian ini ada untuk F. Jadi kalau total force F itu kan P dikalikan A ya. P dikalikan A, jadi P-nya tadi WH ini, jadi kita bisa WH dikalikan dengan A, seperti itu. Ini ada gambaran kontainer. Jadi kalau misalnya kedalamannya sama, kemudian areanya ini sama, ini kan, maka force-nya itu akan sama. Jadi nggak tergantung pada si bentuk kontainernya. Oke, ini terakhir. Jadi tadi ya, F sama dengan P kali A sama dengan WHA. Jadi misalnya weight density diketahui 62,4 pound per feet pangkat 3. Jadi pound force ya, ini bukan pound mass. Jadi apa ini? Fluid force pada swimming pool atau kolam renang yang berbentuk persegi panjang. Ini ya, dimensi 10 feet kali 20 feet, kedalaman 3 feet, itu berapa nih ya fluid force-nya? Fluid force-nya berarti F sama dengan WHA. W-nya udah kita ketahui tadi 62,4 pound per feet pangkat 3. Dikalikan dengan kedalamannya 3 feet, masuk 3 feet. Terus A atau luas ini ya. Dia kan bentuknya persegi panjang, maka luas persegi panjang itu luasnya adalah 10 kali 20 gitu kan, panjang kali lebar. Maka kita kalikan ini. Nah, kalau kita lihat di sini kan satuannya ini ada, ini kan per ini kan, ini per, ini ada feet dikalikan dengan feet kuadrat, jadinya kan ini pangkat 3. Jadi ini habis semua. Ini feet ini jadi habis semuanya. Jadi sisanya adalah yang 62,4 dikalikan 3 dikalikan 10 kali 20, satuannya pound. Ya, jadi ini adalah pound force ya. Jadi LBF bukan LBM ya, beda ya. Seperti itu. Oke, mungkin itu
untuk materinya saya sudah menyampaikan ke ketua kelas untuk ini ya, ketentuan yang UTS. Kalau misalnya kurang jelas bisa datang langsung ke saya biar saya jelaskan secara langsung gitu ya. Nanti kita ada yang lisan dan tulis gitu. Waktunya totalnya hanya 6 menit, jadi nggak lama-lama kita per anaknya itu. Nanti gantian aja masuk ke ruangannya, saya acak gitu. Oke, mungkin itu saja. Terima kasih perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.